Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Evan Lisa Damayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit men-sharingkan terkait ilmu mengenai mekanisme terjadinya osteoporosis dan juga persenyalan yang menyertainya. Langsung saja ya. Nah, yang pertama ini merupakan gambaran saya dapat dari sebuah buku, sebuah jurnal, saya lupa jurnal yang saya tidak cantumkan. Nah, di sini bisa kita lihat, jadi osteoporosis itu terjadi karena adanya pengaruh atau aktivitas dari dua sel yang mendominasi, yaitu ada sel osteoklas, ini sel osteoklas dan sel osteoblas, di mana sel osteoklas ini dia berperan dalam menyebabkan kerusakan dari sel tulang, kemudian kalau osteoblas ini yang berperan dalam menumbuhkan tulang yang baru. Nah, pada awalnya sel osteoklas ini berasal dari progenitor osteoklas atau nenek moyangnya atau neneknya osteoklas. Nah, si sel progenitor osteoklas ini dia memproduksi sebuah protein namanya RENG, dan si osteoblas ini memproduksi protein namanya RENG ligand, di mana RENG ligand sama RENG ini berperan sebagai kunci dan gembok. Jadi ini gemboknya, RENG ini gemboknya, dan RENG ligand ini kuncinya. Jadi ya nanti itu akan menyatu. Nah, kalau dia sudah berikatan seperti ini, maka dia akan mengaktifkan persinyalan TREF6 yang terdapat pada progenitor osteoklas. Nah, TREF6 ini lanjut mengaktifkan jalur RK, AKT, PKB, TP38, IKK. Nah, kemudian dia akan mengaktifkan jalur NF-kB. Nah, kemudian jalur NF-kB ini akan mengaktifkan yang ada di inti atau nukleus dari progenitor osteoklas, itu mengaktifkan NF-kB, kemudian CFOS dan NF-ATC1, di mana setelah dia ini aktif, maka akan menyebabkan si progenitor osteoklas ini mengalami diferensiasi menjadi sel osteoklas. Nah, sel osteoklas ini kemudian nanti itu akan diaktifasi, yang akan menyebabkan dia mampu melakukan resorpsi tulang. Kemudian kalau yang di osteoblas itu apa saja sih yang berpengaruh persinyalannya? Ini ada TNF. TNF ini dia mampu menghambat terjadinya menghambat produksi osteokalsin, kemudian osteopontin dan kolagen tipe 1. Kemudian ada lagi hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini bertindak menjadi dua, yaitu menghambat dari pengaktifan MCSF dari osteoblas yang akan berikatan dengan osteoklas progenitor. Kemudian estrogen juga mampu mengaktifkan RUNX2. IL-1 juga mengaktifkan RUNX2, dan PTH itu paratiroid hormon mengaktifkan RUNX2. Kalau IL-1 tadi itu interleukin 1 ya. Kemudian vitamin D3 ini juga mengaktifkan RUNX2. Di mana RUNX2 ini merupakan persinyalan yang terdapat pada osteoblas. Dia ini mampu merangsang osteoblas untuk melakukan diferensiasi, sehingga dia mampu menghasilkan RENG ligand tadi kan. Kemudian osteoblas itu juga memproduksi protein namanya osteoproglycerin. Tapi osteoproglycerin itu dia mampu menghambat dari produksi RENG ligand, sehingga jika osteoproglycerin yang diproduksi osteoblas ini banyak, maka RENG ligandnya itu akan dihambat, sehingga kalau RENG ligandnya sedikit, yang berinteraksi dengan RENG kan juga sedikit, sehingga akan menurunkan proses terjadinya resorpsi tulang. Itu. Nah, ini untuk gambaran singkatnya yang lebih jelasnya ini. Pertama, sel osteoblas ini memproduksi RENG ligand, dan progenitor maupun prekursor osteoklas memproduksi RENG, di mana keduanya nanti akan berikatan sehingga akan terjadi diferensiasi osteoklas. Nah, kemudian osteoklas nanti akan memproduksi RENG juga yang akan melakukan aktivasi menjadi activated osteoklas, sehingga aktivitas osteoklas ini mampu melakukan resorpsi tulang. Nah, si osteoblas ini juga saya bilang tadi memproduksi osteoproglycerin atau OPG, di mana dia itu mampu menghambat produksi RENG ligand, sehingga kalau ini dihambat, maka yang berikatan ini kan sedikit, sehingga yang diaktifasi sedikit, dan proses resorpsi tulang kan akan berkurang. Kemudian osteoblas ini juga dipengaruhi oleh hormon estrogen atau estradiol, di mana hormon ini juga mampu menghambat osteoblas ini dalam memproduksi RENG ligand. Tadi kan bisa diketahui jika hormon estrogen itu jika banyak, maka pengerobesan tulang kan akan
berkurang. Nah, ini karena ini dia menghambat produksi osteoblast dalam memproduksi ring legend. Nah, ini untuk sinyalannya tadi ya. Ini ring legend yang diproduksi di atas ini merupakan sel osteoblast, di mana dia memproduksi ring legend yang dihambat oleh OPG. Kemudian ring legend akan berikatan dengan ring akan mengaktifkan penyalaan TREF6 dan juga SR. TREF6 akan mengaktifkan penyalaan SRC, kemudian mengaktifkan P13K, AKT, dan mTORC1. Kemudian TREF6 ini juga mengaktifkan jalur MEK dan ERK. Nah, untuk jalur MEK dan SRC ini akan membuat sel osteoblast tadi itu menjadi survive dan juga tumbuh. Kemudian ada lagi TREF6 juga mengaktifkan jalur JNK yang mengaktifkan JFOS dan JJUN, kemudian P38 dan mengaktifkan MITF dan mengaktifkan jalur IKK yang akan mengaktifkan NLKP. Nah, ketiga jalur dari IKK, P38 dan JNK ini akan melakukan dan ERK ini dapat membuat si progenitor osteoklast ini mengalami diferensiasi menjadi osteoklast. Nah, ini sama seperti tadi, jadi saya mengambilnya dari beberapa sumber. Jadi dalam pengaktifan dalam osteoblast ini memproduksi ring legend itu dibantu oleh beberapa faktor yang tadi, yaitu ada kondisi asidosis atau kondisi asam, mana adalah hormon paratiroid hormon dan juga vitamin D. Kemudian produksi ring legend juga dihambat oleh sebuah faktor, yaitu ada obat denosumab. Bisa diketahui denosumab ini merupakan salah satu obat anti-osteoporosis, di mana dia itu bekerjanya dalam menekan produksi ring legend sehingga yang berkaitan dengan ring itu sedikit. Oleh sebab itu maka yang terjadi resorpsi kan akan berkurang. Kemudian kalau untuk osteoklast dalam memproduksi ring itu dibantu oleh atau ditingkatkan adanya multiple myeloma. Kemudian ring legend ini dihambat oleh OPG tadi ya. Jadi jika dia berikatan maka IKB kinasanya akan aktif, kemudian NKB-nya akan bebas dan juga terjadi sebuah pengaktifan pro-osteoklast menjadi osteoklast, kemudian bone resorpsi atau terjadi resorpsi tulang sehingga akan terjadi rilis kalsium. Oh ya, dalam proses pembebasan NKB ini dia mampu dihambat oleh hormon steroid. Nah, ini merupakan apa sih yang menghambat dan juga mengaktifkan osteoklast ya. Untuk yang mengaktifkan osteoklast yaitu ada hormon PTH yang berperan di sel osteoklast tadi ya. Ini ada lagi sitokin inflamasi, bisa IL-1B, IL-3, IL-6, ring legend, TNF-alpha. Nah, tapi yang paling berperan adalah IL-1B dan IL-6. Kemudian adalah makrofag inflamatori faktor S1A. Dan kemudian untuk yang menghambat osteoklast apa sih? Itu ada OPG, di mana OPG tadi kan menghambat ring legend menghambat osteoklast dalam memproduksi ring legend. Kemudian ada obat denosumab dan juga hormon steroid. Nah, ini untuk rangkumannya. Jadi osteoblast itu dia diaktifasi dengan osteoblast itu berawal dari sel mesenchima osteoblast progenitor atau buyutnya mbahnya sel osteoblast ya. Kemudian dia akan diaktifkan menjadi prekursor osteoblast. Nah, prekursor osteoblastnya akan diaktifasi menjadi osteoblast yang aktif jika dipengaruhi oleh atau dibantu oleh IGF, vitamin D, dan PTH. Nah, kemudian jika osteoblast ini aktif, maka dia akan menghasilkan sebuah sekret, di mana menghasilkan enzim alkali fosfatase atau kita kenal sebagai ALP, kemudian ada kolagen tipe 1. Nah, keduanya ini mampu membantu dalam memproduksi atau membentuk tulang yang baru, terbentuklah tulang. Kemudian terakhir yaitu ada aktivasi osteoklast. Nah, osteoklast ini dia itu berasal dari buyutnya, itu berasal dari hematopoietic osteoklast progenitor cell, di mana dia akan mengaktifkan osteoklast prekursor. Kemudian setelah itu menjadi mononuklear osteoklast, jadi selnya itu menjadi nukleusnya menjadi satu. Dan dia akan menjadi sel osteoklast yang aktif jika dipengaruhi oleh IL-1, IL-6, ring legend, dan MCSF. Nah, dalam aktivasi osteoklast ini akan menghasilkan bukan ALP ya, tapi menghasilkan katepsin K+ dan juga karbonik anhidrase 2, di mana dia ini berperan dalam merusak atau meresorpsi tulang, seperti itu.
Sekian penjelasan dari saya, mohon